Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Puspita Dewi dari kelas 7 MJKB, nomor induk mahasiswa 205504167. Yang terhormat Bapak Dr. Ilvan Helmi Yahya SEMM, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman seperjuangan yang sedang menonton video ini di akun channel YouTube saya. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan mengenai proposal saya yang telah saya sampaikan sebelumnya di mungkin pada kesempatan yang lain dengan judul Pengaruh Perceived Supervisor Support Workplace Civility terhadap Organizational Citizenship Behavior yang dimediasi oleh self-efficacy pada karyawan PT BPR BKK Kebumen Perseroda. Yang pertama kita membahas mengenai pendahuluan. Latar belakang masalah perilaku Organizational Citizenship Behavior atau yang sering kita sebut OCB mendorong berfungsinya organisasi secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang maksimal. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, perilaku OCB ini telah diwujudkan di PT BPR BKK Kebumen Perseroda di setiap lingkup ruang kerja. Setiap karyawan di kantor cabang mengisi jabatan atau posisi dalam struktur organisasi yang memiliki kewajiban atau job description masing-masing. Pada kenyataannya, tidak semua karyawan mampu bekerja dalam tim karena memerlukan kemampuan karyawan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur, membagi informasi dan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian kita membahas perumusan masalah. Yang pertama, apakah perceived supervisor support berpengaruh terhadap self-efficacy karyawan pada PT BPR BKK Kebumen? Apakah workplace civility berpengaruh terhadap self-efficacy karyawan PT BPR BKK Kebumen? Yang ketiga, apakah perceived supervisor support berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior karyawan PT BPR BKK Kebumen? Yang keempat, apakah workplace civility berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior karyawan PT BPR BKK Kebumen? Yang kelima, apakah self-efficacy berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior karyawan PT BPR BKK Kebumen? Yang keenam, apakah self-efficacy memediasi hubungan perceived supervisor support dengan organizational citizenship behavior karyawan PT BPR BKK Kebumen? Dan yang terakhir, apakah self-efficacy memediasi hubungan workplace civility dengan organizational citizenship behavior pada karyawan PT BPR BKK Kebumen? Kemudian selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh perceived supervisor support terhadap self-efficacy karyawan PT BPR BKK Kebumen. Yang kedua, mengetahui pengaruh workplace civility terhadap self-efficacy karyawan PT BPR BKK Kebumen. Yang ketiga, mengetahui pengaruh perceived supervisor support terhadap organizational citizenship behavior karyawan PT BPR BKK Kebumen. Yang keempat, mengetahui pengaruh workplace civility terhadap organizational citizenship behavior karyawan PT BPR BKK Kebumen. Yang kelima, mengetahui pengaruh self-efficacy terhadap organizational citizenship behavior karyawan PT BPR BKK Kebumen. Yang keenam, mengetahui pengaruh self-efficacy dalam memediasi hubungan perceived supervisor support dengan organizational citizenship behavior karyawan PT BPR BKK Kebumen. Yang terakhir, mengetahui pengaruh self-efficacy dalam memediasi hubungan workplace civility dengan organizational citizenship behavior pada karyawan PT BPR BKK Kebumen. Bab 2. Kajian teori. Landasan teori. Organizational citizenship behavior atau yang sering kita sebut OCB merupakan perilaku individu yang mengedepankan kebijaksanaan dan secara tidak langsung diakui oleh sistem reward formal, namun secara umum bisa berdampak pada efektivitas dari organisasi menurut Podsakov et al. 2009. Indikator OCB menurut Organ 1988 adalah altruism, courtesy, sportsmanship, conscientiousness, dan civic virtue. Kemudian self-efficacy. Efikasi diri adalah tentang kesediaan seseorang untuk terlibat dalam suatu tugas dan jumlah upaya dan ketekunan yang bersedia dilakukan ketika seseorang
menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan tugas, menurut Bradley et al. Tahun 2017. Indikator self-efficacy menurut Sen et al. Tahun 2021 adalah tingkat atau besarnya atau tingkat kesulitan tugas tertentu, kekuatan atau kepastian berhasil melakukan tingkat tugas tertentu, dan generalitas, yaitu sejauh mana keyakinan dan kekuatan digeneralisasikan di seluruh tugas dan situasi. Kemudian yang selanjutnya, workplace civility. Workplace civility adalah karakteristik pribadi tertentu yang berkontribusi pada kinerja yang efektif dan atau unggul, seperti motivasi, pengetahuan diri, kemauan untuk melakukan, dan sikap serta perilaku terukur dan teramati lainnya yang dapat dikembangkan dalam individu dan tim, menurut Treat et al. Tahun 2019. Indikator workplace civility menurut Osatsuke et al. Tahun 2009 adalah penilaian karyawan terhadap kepentingan pribadi dan rasa hormat dari rekan kerja, kerjasama atau kerja tim dalam kelompok kerja, penyelesaian konflik yang adil, dan penilaian perbedaan individu oleh rekan kerja dan supervisor. Kemudian perceived supervisor support atau biasa kita sebut dukungan supervisor. Dukungan supervisor yang dirasakan adalah perspektif umum dari bawahan dalam hal sejauh mana atasan mereka memberikan pentingnya kontribusi mereka, memikirkan kemakmuran mereka, dan memberikan bantuan instrumental dan antusias, menurut Eisenberger et al. Tahun 2002. Indikator perceived supervisor support adalah keterlibatan, dukungan pengawasan, pengembangan keterampilan dan kualitas, itu menurut Peterson et al. Tahun 2001. Model penelitian. Di sini variabel bebas saya adalah perceived supervisor support dan workplace civility. Variabel terikat saya adalah organizational citizenship behavior, dan variabel mediasi saya menggunakan self-efficacy. Kemudian bab 3, yang ketiga ini mengenai metode penelitian. Metodologi penelitian. Objek dalam penelitian saya adalah organizational citizenship behavior sebagai variabel terikat atau biasa kita sebut dependent variable, kemudian self-efficacy sebagai variabel intervening, sedangkan perceived supervisor support dan workplace civility sebagai variabel bebas atau independent variables. Kemudian subjek dalam penelitian ini adalah karyawan PT BPR BKK Kebumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, studi pustaka, dan wawancara. Masih di metode penelitian, populasi dalam penelitian saya itu seluruh karyawan PT BPR BKK Kebumen. Jumlahnya ada 45 orang. Kemudian teknik pengambilan sampelnya dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus. Sampelnya adalah karyawan yang berjumlah 45 orang tadi. Kemudian selanjutnya mengenai teknik analisis data yang saya gunakan pada penelitian ini adalah yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji normalitas, uji heterokedasitisitas, kemudian uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan koefisien determinasi, kemudian menggunakan analisis jalur dan Sobel test. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini senang. Terima kasih atas bimbingan dan arahannya selama ini kepada Bapak Dr. Ivan Helmi Yahya SEMM selaku dosen seminar manajemen. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang telah saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.